Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang question tag. Bagi yang punya buku, bisa dibuka bukunya halaman 70. Please open your book, page 20. Bagi yang tidak ada, silahkan perhatikan video ini baik-baik. Nah, question tag itu artinya kan atau bukan. Nah, ini ditambahkan di akhir kalimat. Gimana formulanya atau bentuknya? Itu diawali dari kalimat, kemudian kasih koma, lalu dilanjutkan dengan question tag-nya, dan jangan lupa dikasih question mark atau tanda tanya karena dia sebuah pertanyaan yang meminta persetujuan. Contohnya, she is a student, isn't she? Nah, dia seorang pelajar. Kan kayak gitu, dia seorang pelajar kan. Nah, seperti itu. Nah, bentuknya itu misalnya kalimatnya positif atau meaningnya, artinya positif, maka question tag-nya negatif. Dan juga berlaku untuk kebalikannya. Kalau kalimatnya negatif, artinya negatif, maka question tag-nya itu positif. Maksudnya positif atau negatif itu apa, Bu? Nah, gini. Maksudnya kalau misalnya dia positif, itu berarti kalimatnya tidak ada kata tidak. Contoh, I am a teacher. Nah, I am a teacher ini adalah kalimat positif karena artinya saya seorang guru. Ini kalimat ya. Kemudian kita untuk membuat question tag-nya, kita kasih koma. Nah, karena ini positif, otomatis question tag-nya negatif. Berarti I. Nah, artinya saya seorang teacher atau saya seorang guru kan? Gitu. Saya seorang guru kan? Nah, ini minta persetujuan. Kemudian kalau misalnya kalimatnya negatif, maka question tag-nya positif. Contohnya, ini tadi ya. I am not a teacher. Saya bukan seorang guru. Nah, question tag-nya akan menjadi positif karena apa? Ada not-nya atau bukan di sini. Ya, ada kalimat negatifnya di sini. Maka question tag-nya akan menjadi positif. Saya bukan seorang guru kan? Nah, gitu. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, yang atas ini saya seorang guru kan? Nah, yang kedua, saya bukan seorang guru kan? Seperti itu. Nah, sebelum kita membuat kalimatnya, kalian harus tahu dulu kalimatnya di sini, kalimat dari question tag-nya ini itu terdiri dari subjek. Nah, subjek kemudian ditambahkan I'm, is, atau are sesuai, ini menyesuaikan dengan subjeknya. Kemudian koma, dan question tag-nya itu sesuai dengan ininya, be-nya, atau sesuai dengan subjeknya. Kemudian plus subjek baru kasih question mark, nah, atau tanda tanya. Subjek dalam bahasa Inggris atau pelaku itu terdiri dari I atau saya dan pasangannya itu am. Nah, jadi untuk mengisi yang ini, yang di atas tadi, untuk membuat kalimatnya, nah, setelah subjek itu dia ada am, ada is, ada are. Nah, kalian pilih yang mana disesuaikan dengan subjeknya. Nah, di sini ini saya akan kasih tahu subjeknya. I atau saya itu pasangannya am. Kalau you, kamu, pasangannya are. We, kami atau kita, pasangannya are. They, mereka, pasangannya are juga. He, ini kata ganti untuk dia laki-laki, pasangannya is. Kemudian she, kata ganti atau dia perempuan, pasangannya is juga. It ini untuk menunjukkan kalau dia itu hewan atau benda dan pasangannya is juga ya. Nah, ini semua am, are, is ini semua bentuk positif. Nah, kalau question tag tadi kan dia
Kalau kalimatnya negatif, question tag-nya positif. Jadi kalian harus tahu bentuk negatif dan positif dari be-nya. Karena be ini yang akan kita gunakan untuk question tag-nya, yang masukin ke dalam question tag-nya. Sesuaikan dengan be ini. Am, is, atau are ini disebut be ya. Jadi jangan bingung kalau misalnya Miss nanti bilang ini be. Oke. Terus di sini ada bentuknya. Nah, bisa diperhatikan. Ini ada bentuk positif, am ini bentuk positif, bentuk negatifnya itu ain't. Nah, ain't ini sebenarnya kepanjangannya itu am not ya. Jadi am not disingkat jadi ain't. Kemudian are bentuk positif, aren't bentuk negatifnya. Ini juga sebenarnya adalah are not. Nah, seperti ini. Kemudian is juga bentuk positif, negatifnya itu adalah isn't atau is not gitu. Nah, kalian harus tahu bentuknya, yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Baru ditambahkan dengan nih rumusnya ya, tambahkan dengan subjek. Subjeknya ini sama. Kalau subjeknya I, di belakangnya juga I. Kalau subjeknya you tadi you, berarti belakangnya juga you. Nah, supaya lebih jelas lagi contohnya, sekarang perhatikan. Nah, ini ada contohnya ya. Yang pertama, I am a student. Saya seorang pelajar. Nah, karena tidak ada kata tidaknya di sini, berarti dia adalah kalimat positif. Nah, saya seorang pelajar ini kalimat positif, berarti question tag-nya adalah negatif. Makanya di sini ain't I. Kenapa pakai ain't di sini? Di sini lihat, ada subjeknya I, pasangannya pakai am ya, I am. Nah, seperti tadi pasangannya am, kemudian bentuk negatif dari am adalah ain't. Makanya di sini pakai ain't I. Ini be-nya be plus subjek. Nah, be plus subjek. Subjeknya I, maka I juga nih question tag-nya, karena subjeknya I, question tag-nya I. B-nya disesuaikan dengan subjeknya. Yang kedua, nih bentuk negatif ya, ini I am not a teacher. Saya bukan seorang guru. Bukan ini ada kata not, otomatis ini kalimat negatif ya. Negatif berarti question tag-nya berbentuk positif. Sama rumusnya, be tetap. Nah, lihat di sini. Karena dia pakai I, berarti B-nya M-nya kamu tulis lagi di belakang untuk question tag-nya. Kemudian tambahkan subjek. Karena subjeknya di sini I, berarti question tag-nya juga I, ya. Contoh yang ketiga di sini pakai we are clever. Kami pintar. Otomatis di sini kalimat positif, ya. Karena tidak ada kata no-nya, berarti question tag-nya negatif. Aren't we? Are positif, negatifnya itu aren't, kemudian subjeknya we kita balikkan jadi we. Kemudian yang keempat ada they aren't tall. Mereka tidak tinggi. Nah, karena ada kata tidak, otomatis ini adalah bentuk negatif, otomatis question tag-nya menjadi positif. Nah, aren't ini bentuk negatif, bentuk positifnya adalah are ditambahkan dengan they atau subjeknya. They-nya kita taruh di belakang juga. Jadi they aren't tall, are they? Mereka tidak tinggi kan? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya contoh yang kelima yaitu ada the door is clean. Artinya pintu itu bersih. Nah, karena tidak ada kata tidaknya dalam kalimatnya, otomatis ini bentuk positif ya. Karena dia positif, otomatis question tag-nya itu negatif. Nah, negatifnya di sini, nah perlu diperhatikan, the door ini adalah pintu. Pintu itu adalah sebuah benda. Karena dia sebuah benda, kita subjeknya adalah kata ganti benda, yaitu it. Nah, kalau benda, kalau misalnya di depan, kalimatnya di depannya itu menggunakan subjek berupa benda,
berupa benda, maka question tag-nya, subjeknya berubah menjadi it ya. Nih, benda juga. It ini kan untuk benda, jadi subjeknya berubah. Subjeknya ya, subjeknya. Nih, subjeknya menjadi it. Nah, kemudian di sini dilihat be-nya adalah is ya. Bentuk is ini positif, negatif dari is ini adalah isn't it. Nah, isn't it question tag-nya jadi the door is clean, isn't it? Pintu itu bersih kan? Nah, ini ada komanya juga, jangan lupa. Kemudian dilanjutkan nomor 6 juga sama. The window isn't clean. The window, jendela itu tidak bersih. Karena ada kata isn't di sini, otomatis ini berbentuk negatif. Nah, jendela itu tidak bersih. Kemudian question tag-nya itu berbentuk positif. Lihat, ini is it katanya. Nah, ini juga sama, subjeknya berubah. Kenapa berubah? Kita lihat ke window. Nah, the window atau jendela ini adalah kata benda. Karena dia kata benda, otomatis subjeknya di sini berubah jadi it. Nah, ini khusus untuk kata benda atau kata benda ya, jangan sampai nanti kalian semuanya berubah jadi it. Enggak, ini khusus untuk kata benda. Gimana tahu itu kata benda? Ya ini tadi, jendela itu kan benda, pintu juga benda. Nah, makanya dia ganti jadi it. Tapi bentuk ininya, be-nya tetap ya, be-nya tidak berubah. Isn't itu bentuk negatif, kemudian berubah jadi positif, tetap is juga. Nah, isn't ini negatif, is ini bentuk positif dari isn't, seperti itu. Kita lanjutkan, ini ada nomor 7, the staircase. The staircase ini tangga. Tangga itu tidak kotor. Nah, tangga itu tidak kotor, ada kata tidak. Otomatis ini adalah negatif, bentuk negatif. Kemudian otomatis question tag-nya juga jadi positif. Nah, karena ini isn't bentuk negatif, positifnya itu is. Dan it ini subjeknya, subjek dari staircase ini, dari tangga. Nah, tangganya jadi it karena dia kata benda, seperti itu, berubah dia. Jangan kamu tulis is staircase, is the staircase kayak gitu, salah ya. Nah, staircase-nya kamu ganti jadi it, kata bendanya berubah jadi it. Jangan tambahin question mark, nah, tanda tanya. Yang ke-8, di sini ada Sinta is clever. Sinta pintar katanya. Karena Sinta pintar ini tidak ada kata tidaknya, otomatis dia kalimat positif. Nah, kalimat positif ini disambung, otomatis question tag-nya jadi negatif. Nah, sekarang perhatikan, is ini positif, negatifnya itu isn't. Nah, ini sudah clear ya, dari tadi sudah Miss jelaskan. Nah, yang ini juga berubah. Si, lihat. Di sini kenapa pakai si? Ini adalah artinya dia perempuan. Dia menunjukkan perempuan. Kata ganti untuk perempuan. Kenapa perempuan? Sinta. Sinta ini otomatis perempuan. Nama Sinta ini ditunjukkan untuk seorang perempuan. Jadi Sinta di sini kita ganti menjadi si, ya. Nih, karena kita sudah tahu gendernya, Sinta ini perempuan. Jadi kamu nulisnya harus pakai si. Jadi Sinta is clever, isn't she? Nah, gitu. Di bawahnya lagi ada contoh, Doni is tall. Doni tinggi. Nah, Doni tinggi juga adalah kalimat positif, tidak ada kata tidaknya. Dia menggunakan is tadi. Is ini berubah menjadi isn't. Bentuk negatif dari is isn't. Kemudian Doni ini adalah nama seorang laki-laki. Kita ganti di question tag-nya menjadi he. Nah,
Itu ya, jadi he dia. Isn't he? Doni is tall. Isn't he? Doni tinggi, kan? Nah, seperti itu. Kemudian Doni ini laki-laki, jadi question tag-nya diganti he karena subjeknya itu dia laki-laki, diganti jadi he ya. Kalau perempuan she, kalau laki-laki he. Jadi kalau ada nama orang di depan, kamu lihat kalau namanya laki-laki, kata gantinya kamu bikin he. Kalau dia namanya perempuan, berarti kata gantinya diganti she. Nah, yang terakhir, Ari isn't fat. Ari tidak gemuk. Nah, karena ada kata tidak, otomatis ini bentuknya negatif. Nah, karena bentuk negatif, berarti question tag-nya jadi positif. Nah, isn't negatif, bentuk positifnya adalah is. Nah, setelah itu ditambahkan subjek. Be plus subjek, ya kan rumusnya. Be-nya itu is karena bentuk di sebelahnya negatif, is-nya jadi positif. Kemudian he, kenapa he di sini? Seperti tadi, he ini merupakan kata ganti untuk si Ari. Nah, subjeknya Ari. Sedangkan subjek Ari ini merupakan nama orang. Kalau nama orang harus diganti dengan kata gantinya. Namanya ini Ari. Ari ini adalah seorang laki-laki kalau dari namanya. Jadi dia pakai he kata gantinya. Ari isn't fat. Is he? Gitu. Ari tidak gemuk kan? Nah, ini penjelasan singkat yang bisa Miss kasih. Jadi kalau misalnya masih ada yang bingung atau ada pertanyaan, bisa chat pribadi Miss. Nah, kemudian tugas kalian hari ini adalah mengisi titik-titik yang ada di sini. Di sini ada praktis ya. Nah, praktisnya kamu perhatikan di sini diisi. Ada 5 soal. Yang pertama, we are student. Kalian isi question tag-nya apa? Kemudian I'm teen. Question tag-nya apa? They bla 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 beautiful aren't they? Nah, kamu bikin di sini be-nya apa? Di sini juga kamu bikin question tag. Ini question tag. Ini Doni is handsome. Nah, question tag-nya seperti apa? The roof. Nah, the roof ini atap ya. Nah, atap. Kemudian kamu bikin be-nya di sini apa? Gitu. Nah, isinya kamu sesuaikan tadi sebanyak ya ada 10 contoh yang Miss kasih. Kamu cek kira-kira dia di yang mana. Nah, setelah kamu cara mengerjakannya, kalian catat ini soalnya ditulis ya. Soalnya ditulis, kemudian kalian jawab dan kirim foto jawabannya ke WA pribadi Miss. Nah, seperti itu ya. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Thanks for your attention and I hope all you have good health, and also I hope you do this work by yourself and ask question if you don't understand with me privately, and see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.